dengan sabda Bapa Surgawi. Nats renungan kita pagi hari ini yang terambil dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai ayat 23. Saya bacakan ayat kunci, saya ambil dari ayat 6. 1 Samuel pasal 14 ayat 6. Demikian firman Allah. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Tema renungan kita, saya ambil satu kalimat dari ayat kunci ini. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Saya ulangi, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah pernyataan dari iman Yonatan. Kalau kita lihat latar belakang di dalam pasal 13 dari 1 Samuel ini ayat 1 sampai ayat 22, di situ dijelaskan, diceritakan bahwa bangsa Israel sedang mengalami kekalahan terhadap bangsa Filistin yang dipimpin yaitu namanya Raja Saul. Saul adalah ayah daripada Yonatan. Namun kita lihat antara ayahnya Saul dengan juga anaknya Yonatan, saya melihat di sana ada perbedaan kualitas rohani. Ternyata kualitas rohani tidak diukur dari segi usia. Ketika kita lihat di sini, justru kualitas rohani Yonatan luar biasa. Sepertinya Yonatan lebih berkualitas secara rohani daripada ayahnya. Namun di dalam persoalan ini, di mana Yonatan ketika bangsa Israel kalah terhadap bangsa Filistin, sepertinya Yonatan tidak mau berdiam diri, sehingga di pasal 14 ini Yonatan mengambil sebuah tindakan untuk berperang kembali melawan bangsa Filistin untuk memenangkan peperangan ini, sehingga muncullah nanti ayat 6 ini yang kita lihat. Latar belakangnya juga strategi yang dibuat oleh Yonatan. Kalau Bapak Ibu lihat di pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5 untuk memenangkan peperangan itu, inilah di dalam ayat inilah rencana dan strateginya. Lalu di dalam pasal 14 ayat 23 saya bacakan buat kita. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pada hari itu pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Artinya ayat 23 ini pernyataan firman Allah, bangsa Israel yang dipimpin Yonatan ini mengalahkan bangsa Filistin. Jadi mereka memenangkan peperangan itu. Pertanyaannya adalah, apa rahasia, apa strategi, apa kunci kemenangan itu? Ayat 6 inilah menjadi kunci kemenangan daripada Yonatan terhadap bangsa Filistin. Saya ulangi ayat kunci ini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saya ulangi kalimat kuncinya, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Kalau Yonatan dengan bangsa Israel, Tuhan tolong, jadi mereka menang mengalahkan Filistin. Bisa juga kita memberikan sebuah pernyataan iman, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Setidaknya ada 3 langkah yang dilakukan oleh Yonatan dalam memenangkan perkara ini. Yang pertama, kata marilah kita menyeberang dekat pasukan musuh. Yang pertama adalah dituntut sebuah tindakan. Tindakan itu tidak peduli mau besar masalah, mau kecil masalah, mau besar kekuatan lawan, mau kecil kekuatan lawan. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah tindakan
tindakan, tanpa sebuah langkah, sehingga di sini mereka bertindak menyeberang dekat pasukan musuh, sehingga mereka dituntut bertindak. Itu langkah pertama, sehingga nanti Bapak Ibu lihat kemenangan itu, tindakan mereka di dalam ayat 7 sampai ayat 11 itu. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam ayat 6 ini muncul kata bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Kalimat ini di dalamnya terkandung sebuah keyakinan. Ini pernyataan iman daripada Yonatan, sehingga dia berkata bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, di mana Yonatan meyakini bahwa kekuatan kuasa Tuhan lebih besar daripada kekuatan bangsa Filistin. Kekuatan kuasa Tuhan lebih besar dari kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Demikian juga buat saudara dan saya, ketika kita bertindak untuk menyelesaikan masalah, ketika kita bertindak untuk menghadapi sebuah persoalan, yang kedua adalah harus ada keyakinan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan saudara, lebih besar dari pergumulan saudara, lebih besar daripada kekuatan apapun yang ada di bumi ini. Itu langkah yang kedua, sehingga membuat Yonatan berani berkata bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Langkah yang ketiga mereka lakukan apa? Baik dengan banyak atau sedikit orang, ya, dikatakan bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak atau sedikit orang. Artinya apa? Di sini dituntut meyakini kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu tidak ditentukan oleh jumlah orang, tidak ditentukan oleh banyaknya orang atau sedikit orang, dan bahkan juga kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh banyaknya orang. Artinya apa? Mau sedikit orang bukan berarti kalau sedikit orang kuasa Tuhan jadi kecil, kalau banyak orang kuasa Tuhan jadi besar. Tidak. Kuasa Tuhan itu tetap sama, tidak bisa dikurangi oleh jumlah, tidak bisa diperbesar oleh jumlah. Yang perlu adalah meyakini kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu tidak ditentukan seberapa banyak kekuatanmu, tapi ditentukan seberapa besar kualitas iman saudara dan saya. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang banyak bukan berarti jadi besar kuasa Tuhan, atau orang sedikit bukan berarti jadi kecil kuasa Tuhan. Dengan tiga langkah ini, sehingga Yonatan memenangkan peperangan. Itulah muncul di dalam ayat 23 itu. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel. Dan hari itu pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-awen. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masuk kita kepada sebuah kesimpulan. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong saudara dan saya. Kalau Yonatan ditolong, bangsa Israel ditolong, kita pun ditolong oleh Tuhan dengan tiga langkah. Yang pertama dikatakan tadi di sana bahwa mari lakukan sebuah tindakan. Engkau melangkah bukan karena besar atau kecilnya, tapi melangkahlah engkau dengan penuh. Yang kedua yaitu meyakini kuasa Yesus lebih besar dari pergumulan, kuasa Yesus lebih besar dari persoalanmu, kuasa Yesus lebih besar dari kekuatan-kekuatan lawan saudara. Dan yang ketiga adalah meyakini bahwa kuasa Tuhan tidak ditentukan oleh jumlah besarnya orang atau sedikit orang. Kuasa Tuhan tidak mempengaruhi besar kecilnya kuasa Tuhan, tapi iman percayamu akan menjadi tolak ukur kuasa Tuhan bekerja buat saudara dan saya, sehingga engkau bisa berkata dengan penuh keyakinan, bagi Tuhan tidak sukar menolong saya, bagi Tuhan tidak sukar menolong saudara-saudara yang lain.
karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas kemurahan-Mu. Kami boleh merenungkan firman ini. Biarlah kami terus meyakini bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih, kiranya renungan firman Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Kiranya kita bertemu kembali di dalam program Sabas hari yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.